Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya adalah Fristika 28. Teman-teman, di video ini saya akan membahas bagaimana cara kita menghilangkan rasa grogi atau rasa gugup ketika berbicara di depan orang banyak, atau menghilangkan rasa grogi ketika kita tampil di depan orang banyak. Nah, sebelum videonya dimulai, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dengan cara subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, biasanya problem pertama saat kita berbicara di depan orang banyak atau tampil di depan orang banyak itu ialah dengan rasa grogi. Tentunya tentunya teman-teman semua dan kita semua itu pernah mengalami bagaimana rasa grogi ketika tampil di depan orang banyak. Bagaimana cara kita untuk menghilangkannya, dan kita perlu menghilangkan ini dan harus menghilangkan rasa grogi ini. Kalau tidak bisa kita hilangkan, itu akan berakibat fatal. Biasanya grogi ini identik dengan keringat dingin, rasa mules, rasa mual, pokoknya ya campur aduk bagaimana cara kita grogi, kadang gemetaran, lutut gemetaran gitu kan. Dan di sini saya akan berbagi tips menurut saya pengalaman pribadi ya teman-teman. Menurut pengalaman saya pribadi itu cara saya untuk menghilangkan rasa grogi tersebut dengan yang pertama itu dengan melatih pernapasan, yaitu dengan cara menarik napas, selalu keluarkan perlahan daripada mulut. Itu akan membantu kita menghilangkan rasa grogi. Dan yang kedua itu berlatih berbicara sendiri dulu sebelum tampil. Jadi kan sebelum tampil pastinya 1 minggu sebelum tampil atau 1 minggu beberapa hari sebelum itu pastinya kita sudah tahu kan apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita bicarakan. Jadi itu berlatih sendiri dulu di rumah. Jadi ibaratnya tuh meningkatkan kepedean kita walaupun hanya di depan cermin ya. Jadi berlatih bicara sendiri biar kita itu tidak grogi bagaimana berbicara nanti gitu. Dan poin ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri di sini, kalau menurut pengalaman saya, bagaimana cara saya meningkatkan kepercayaan diri itu dengan membiasakan kita berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Seperti teman-teman berbicara di organisasi atau berbicara di kelas. Alhamdulillah saya dulu yaitu salah satu anggota OSIS. Jadi dari situ saya banyak belajar bagaimana cara saya meningkatkan kepercayaan diri itu. Kadang memberi masukan, kadang kita berdebat soal yang nggak setuju dengan masukan ini. Jadi di situ saya belajar meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang paling pengalaman yang paling berharga banget buat saya itu pas kelas 1 saya itu di sekolah kami itu ada yang namanya lomba nyanyi. Jadi pertama itu pengalaman pertama banget buat saya kelas 1 SMK ya, tampil di depan orang banyak itu. Jadi daripada kelas nggak ada orang yang tampil, jadi saya mengajak 3 teman saya. Jadi kami bertiga tampil di sana. Rasanya ya Allah, Masya Allah betul, kaki yang gemetaran, bibir yang gemetaran. Dari sana saya belajar kalau macam ini terus, kalau kayak gini terus saya nggak akan bisa maju gitu. Jadi dari situ saya terus belajar. Kalau ada lomba saya ikut, lomba kultum. Dan ketika di dalam kelas saya saat diskusi kita maju, kita bertanya, kita kadang berdebat sesama teman. Itu cara saya meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat yaitu menguasai materi.
Nah, ini yang paling penting, poin yang keempat, menguasai materi. Kalau teman-teman belum menguasai materi tersebut, bagaimana cara kita untuk menyampaikan ke orang banyak, atau tampil ke orang banyak, atau menguasai materi dengan gerakan-gerakan mohon maaf ya, dengan apa ya, kalau teman-teman misalnya tampil bukan berbicara, nah itu bisa tampil nari, bisa tampil silat, atau bisa tampil yang lainnya, itu menguasai materi. Jadi kita hafalkan dulu, betul-betul kita hafalkan materi yang kita sampaikan, betul-betul kita hafalkan gerakan yang harus kita tampilkan, itu insya Allah akan lancar kalau materinya sudah kita kuasai. Yang kelima yaitu berbicara sesuai durasi. Biasanya kan sebelum kita tampil itu dibilang, Mbak, nanti tampilnya durasinya segini ya, durasinya segitu. Jadi kita tuh harus latihan, balik lagi ke poin yang nomor 2, berbicara sendiri tadi. Jadi bagaimana cara kita untuk berbicara sesuai durasi? Itulah dengan berbicara sendiri, bisa menggunakan stopwatch atau bisa menggunakan handphone teman-teman sekalian. Bagaimana untuk berbicara sesuai durasi? Berbicara sesuai durasi ini kalau menurut saya ya, itu kita kumpulkan dulu poin yang apa, poin-poin yang harus kita sampaikan, lalu kita rangkai sendiri dengan gaya bahasa yang mudah kita pahami, tetapi orang lain juga bisa memahaminya. Pernah pengalaman saya pas kelas 3 SMK, acara perpisahan itu saya mengikuti paduan suara, dan ketika mengikuti paduan suara sudah latihan berminggu-minggu, mohon maaf maksudnya berminggu. Setelah 5 hari mau perpisahan, guru saya memberitahu bahwa harus tampil dengan unjuk kerja dulu. Saya dulu kan kebetulan sekolah SMK dengan jurusan teknik instalasi tenaga listrik, jadi perempuannya sedikit, tidak ada yang mau tampil gitu, tidak ada yang siap tampil. Jadi saya itu harus menghafalkan materi dalam waktu 6 hari atau 5 hari ya, sedangkan saya harus latihan paduan suara terus setiap harinya. Jadi bagaimana saya ingin menyampaikan materi dalam waktu sesingkat itu gitu. Jadi saya latihan bicara sendiri, latihan durasinya segini, sudah diberitahu durasinya kemarin kalau nggak salah 15 menit. Jadi saya dengan kawan saya menghafal materi itu. Kawan saya kebetulan laki-laki dan dia juga mau, berdua, jadi menghafalkan dengan cara gaya bicara kita sendiri gitu. Bayangkan tampil di depan orang banyak gitu kan, tampil di depan orang tua murid, tampil di orang-orang yang berpangkat semua. Jadi rasa grogi itu pasti walaupun sudah latihan, sudah sering tampil, sudah sering mengikuti lomba apa-apa, tapi saya ingin latih, saya bisa menanamkan rasa percaya diri tadi. Saya bisa menyampaikan ini gitu. Saya bisa menjaga kepercayaan guru yang sudah memberikan kepercayaan saya buat tampil ini. Dan alhamdulillah kemarin kami menyusun poin-poin yang ingin kami sampaikan, lalu kami jelaskan dengan gaya bicara kami sendiri yang mudah dipahami gitu teman-teman. Dan juga kalau saya sendiri ya, sebelum tampil itu biasanya berdoa dulu kan. Yang namanya kita hidup beragama itu pastinya dianjurkan berdoa, dan doanya kalau saya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu saya membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah akan hilang rasa groginya, dan apa yang kita sampaikan itu berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini saja tips dari saya. Mungkin banyak teman-teman yang bisa memahami lebih dari itu, tapi ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga teman-teman atau adik-adik kelas yang lainnya bisa berani untuk tampil ke depan.
berbicara di depan orang banyak lagi. Oke teman-teman, ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.